Muhammad Kodari, Nah, orang ini yang paling orangnya. senang atas gagalnya Anies. Bapak-bapak, ibu-ibu pada saat sholat ingat wajah orang ini. Hmm. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Update. Oke guys, di saat cerita sedih warga Kampung Bayam diutakkan pasca Anies gak jadi acara Panggung ILC, Ges Khalifah meminta semua warga Kampung Bayam untuk mengamati dan mengenali wajah Kodari. Lalu Ges Khalifah menyuruh warga Kampung Bayam saat sholat ingatlah wajah Kodari. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Masih sama di Nagrak juga saya lakukan hal yang sama ya Pak gitu. Karena memang satu hal yang saya dari kemarin itu miris ketika teman-teman saya di tenda Pak. Tenda ukurannya berapa kali berapa, cuma kecil Pak. Itu ada anak-anak gitu, ada anak-anak yang sekolah. Dan mereka itu teganya ya, yang teganya lagi Pak. Nggak dikasih sama sekali itu penerangan. Ketika malam pertama tuh kita dikasih lampu, kita minta tolong sama security-nya. Itu security-nya dimaki-maki Pak, dicabut lampunya. Jadi anak-anak itu yang sekolah belajar tuh gelap-gelapan. Sampai berapa lama gitu loh. Sampai yang cabut siapa? Yang dari Jakpro sendiri kita kan berdiri di tenda itu di depan Kampung Susun Bayam bentuk protes kita gitu loh. Jadi udah berbulan-bulan anak di situ yang sekolah gitu Pak. Terus mandi aja mereka, maaf ya Pak, di situ ada air. Saya tidak mau bercerita sedih tapi ini faktanya gitu loh. Kadang orang tidak tahu sampai segininya kami gitu loh. Itu air kayak dari comberan itu ngalir itu kita ngambil dari situ Bang. Kita ngambil dari situ dan kadang mandi numpang sama rel kereta api itu yang pos PJKA-nya itu di situ, gitu loh Pak. 8 bulan Pak Karni kami di situ, kami sengsara. Apa pemerintah ada melihat, gitu. Ketika mereka mau pakai, baru mereka tinggal memindahkan kami seenaknya, seperti memindahkan kardus. Kami dilempar sampai ke Nagrak dengan alasan ya di sana lebih bagus. Oke, secara tempat bagus Pak Karni, secara tempat bagus saya tidak boleh zolim ya, gitu. Saya tidak mau bohong. Tetapi secara perekonomian itu ngebunuh kami Pak. Di sana banyak teman-teman kami harus kehilangan pekerjaan. Karena jaraknya jauh. Kalau naik angkutan umum dari sini sampai ke Sunter itu 2 jam. Anak-anak kami pun ditampung pakai bis sekolah. Tapi anak-anak orang masih tidur ya. Anak kami tuh udah harus berangkat sekolah karena takut kesiangan Pak Karni. Dan pulangnya pun ya itu kadang kalau yang pulangnya sore itu sampai malam Pak. Sampai di situ jam 8, jam 7. Coba habis di jalan waktu mereka. Untuk belajar pun mereka susah. Terus apa reaksi Anda ketika Anies tidak boleh mencalonkan diri? Atau tidak bisa? Aduh Pak, kalau mau ngomong. Saya sendiri hati saya sakit ya Pak. Gitu. Saya bingung ketika teman-teman saya, gimana Kak nasib kita di sini? Gimana Kak? Terus teman-teman yang ada di Nagrak ini selalu mempertanyakan gitu. Terus kita di sini Kak selamanya Kak, gitu loh. Terus gimana? Buat bayar aja kita susah gitu loh. Selama ini kita bayar air listrik aja jujur Pak. Ya ada sebagian memang ya yang diberi pekerjaan tapi kan yang lainnya enggak. Kadang beli listrik aja sampai rumahnya mati-mati gitu Pak listriknya saking gak kebelinya. Terus kita harus bayar sewa lagi, mereka tuh stresnya dengan sewa gitu. Nah kayak yang ada ojek online, kalau untuk ke sana itu tuh susah untuk dapat orderan atau apa Pak. Perekonomiannya benar-benar mati di sana. Jadi mereka ya khawatirnya ya seperti gimana ini kalau Pak Anies nggak jadi gue harus di sini nih selamanya nih. Anak-anak gimana? Saya harus bicara apa nih Bang? Ya lihat apa ya curhatnya kawan dari Kampung Bayam tadi. Curhatnya kemudian kawan dari Kampung Bayam. Dan kemudian juga dengan gagalnya Anies untuk mencalonkan diri. Dan kemudian juga ya bagaimana ke depan? Oke. Kalau dari teman-teman Kampung Bayam sudah
bicara ya, Furqon dan Darli. Sangat miris Ada guys ya. lagi dari kampung Akuarium Bang, Dharma Diani, itu sebagian tower sudah terbangun, bahkan mereka jauh lebih beruntung. Tapi sebagian lagi ditunda sampai hari ini. 2 tower lagi. Yang mereka punya harapan besar untuk Anies maju lagi pilgub agar 2 tower itu terbangun. Ketika mereka digusur itu, mereka hidup di tenda-tenda 2 tahun, dan selama 2 tahun itu 24 orang wafat. Meninggal dunia di saat hidup di dalam puing-puing, bertahan tempatnya sampai akhirnya terbangun kembali. Dan dibangunnya itu bukan sekedar dibangun, tapi didiskusikan dengan masyarakat di situ, apa kebutuhannya, apa yang mereka inginkan, baru itu dibangun. Baru 4 tower, kurang 2 tower ya. Ya. Jadi, Oke. dan sebagian masyarakat lagi sama, posisinya putus harapan seperti itu. Di kampung-kampung lainnya adalah soal akses air bersih yang belum tuntas. Yang sebagian sudah, sebagian lagi belum. Karena di masa Anies itu, pemukiman-pemukiman yang tidak dapat akses air bersih karena dianggap ilegal oleh Anies dibikin IMB kawasan atau terbatas agar air pump bisa masuk. Kenapa dilakukan seperti itu oleh Anies? Persoalan tanah mereka legal atau ilegal adalah urusan dengan pengadilan. Tapi hak dasar manusia, pemerintah harus cukupi. Ya. Karena kan masyarakat miskin itu biaya beli air bersihnya jauh lebih mahal daripada kita. Mereka membeli pikulan. Kalau dengan air pump itu jauh lebih murah. Maka dibuatlah akses air bersih dengan diberikan dulu IMB-nya dulu. Soal bahwa itu nanti persoalannya kepada tanahnya, silakan nanti pengadilan yang memutuskan. Tapi manusia ini, warga negara ini, pemerintah wajib mengurus mereka, paling dasarnya. Saya kira teriakan seperti itu banyak sekali, dan memang yang paling sedih adalah di kampung-kampung itu yang kepada gagalnya Anies itu, yang paling sedih adalah mereka. Dan yang paling senang hari ini saya kira namanya Ahmad Kodari. Ini guys, disindir guys ini guys. Muhammad Kodari, orang ini yang paling orangnya. senang atas gagalnya Anies. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat sholat ingat wajah orang ini. Silahkan, karena itu berapa kali saya melihat diskusi dan diskusi bareng, terkesan lah betapa tidak inginnya Anies tampil di pilkada kali ini. Selamat Pak Kodari, sukses. Semoga Anda berhasil seterusnya seperti ini. Mukanya langsung berubah guys Dan ya. puncak yang terjadi saat ini adalah apa yang saya sudah bayangkan dari berbulan-bulan yang lalu. Memang Anies tidak akan selancar yang kita bayangkan ketika euforia terjadi pada saat partai-partai mendukung. Karena saya yakin bahwa Anies akan dijegal sebagaimana saat Pilpres. Kalau waktu Pilpres instrumennya KPK yang dipakai. Kalau yang waktu itu saya bicara, saya tidak tahu apa instrumen yang akan digunakan untuk menjegal Anies. Hari ini kita sudah tahu yang digunakan adalah menekan partai-partai agar tidak mencalonkan Anies. Dan itu terjadi. Dan yang lebih jahatnya lagi, bukan hanya kepada Anies, juga kepada PDIP. Karena pada saat 12 partai itu ditarik, PDIP juga tidak bisa bergerak tentunya. Sebelum ada keputusan MK. Jadi ya, kan memang betapa kacau balaunya demokratisasi banget kita memang, di guys. Republik ini. Bahkan waktu itu kota kosong itu sampai 90 lebih daerah. Dan itu artinya sama dengan membegal aspirasi masyarakat di dalam diartikulasikan kepada partai. Aspirasi mereka, aspirasi saya dan banyak orang dibegal secara legal. Karena ya memang secara ininya kan memang bisa diperlakukan kayak gitu. Dan inilah yang kita hadapi sekarang. Dan saya nggak tahu ke depan seperti apa, apakah kita punya harapan akan lebih baik, saya tidak tahu. Tetapi yang saya ingat dalam konteks Anies ini, seperti ada sebuah film judulnya The Last Castle yang main Robert Redford, itu berada dalam penjara narapidana yang bukan karena membunuh atau bukan, itu narapidana
militer yang dianggap memiliki kesalahan maka ditempatkan di situ. Ada seorang sipir yang sangat luar biasa kerasnya, otoritariannya, lalu merasa sipir ini wibawanya terkalahkan oleh rasa hormat para narapidana lain terhadap Jenderal Irvin yang si Robert Redford ini. Sampai semua orang yang dekat kepada dia itu dikenakan hukuman yang macam-macam. Sampai akhirnya terjadi perebutan penjara itu. Rasa-rasanya memang ada kondisi di mana Anies itu menjadi energi besar bagi orang-orang di elit kekuasaan yang tidak suka kepada dia karena cintanya rakyat kepada Anies, maka Anies harus disingkirkan. Kurang lebih analoginya seperti film itulah. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di acara ILC ada diskusi yang bertema Anies Baswedan setelah gagal nyagup, dengarkanlah ratapan warga miskin Jakarta. Menurut guys, tema itu tidak mengada-ngada karena memang demikianlah adanya. Dua warga kampung Bayam juga dihadirkan dalam diskusi tersebut untuk menyuarakan harapan besar untuk keberlangsungan hidup masyarakat kampung Bayam yang ingin kembali lebih baik lagi. Gus Khalifah menilai Anies memang sengaja disingkirkan karena dia cintai rakyat miskin. Orang seperti Anies memang tidak dikehendaki oleh kekuasaan karena pemimpin yang dicintai rakyat miskin sangat berbahaya bagi kepentingan penguasa. Gus Khalifah lalu juga menyebut Muhammad Qudari, salah satu orang yang berbahagia dengan gagalnya Anies dicalonkan. Maka dia katakan kepada warga kampung Bayam juga kepada warga-warga miskin Jakarta, lihatlah wajah Qudari dan ingatlah wajahnya ketika sholat karena Qudari adalah salah satu orang yang berbahagia dengan kegagalan Anies. Jadi semoga warga yang tinggal di kampung Bayam, masyarakat miskin kota, mungkin dari kita banyak yang meneteskan air mata mendengar rintihan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya memberikan jalannya untuk mensejahterakan mereka semuanya ya guys. Amin. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.